الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga dalam kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutin mingguan selama bulan Ramadan dalam pengkajian kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan perdana yang telah kita bahas, kita telah membahas tentang basmalah, hamdalah, salawat, juga kemudian salawat salam atas kanjeng Nabi, keluarga dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau, para tabi'in dan tabi'in sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya baru kita sekarang akan masuk kepada pembahasan dengan beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifah. Wa ba'du lan sa'usi kang sinebut. Maksudnya kang sa'usi kang sinebut yaitu setelah basmalah, hamdalah dan as-salah wassalamu ala Rasulillah. Ini sebagai pemisah antara pembukaan dengan isi. Sama seperti ketika orang berpidato atau berceramah, itu kan selalu ada kata amma ba'du atau wa ba'du atau amma ba'dah. Yang mana itu merupakan pemisah ya antara muqaddimah dengan apa yang akan disampaikan. Demikian juga di sini beliau setelah beliau membahas muqaddimah, basmalah, hamdalah dan assalatu wassalam, salawat dan salam atas sayyidina Rasulillah. Maka kemudian beliau melanjutkan wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah wa ba'du lan sausikang sinebut fa'lam mongko weruh sira maka ketahuilah biwujubil ma'rifati kelawan wajib paham, ngerti atau ma'rifat. Dan setelah basmalah, hamdalah dan salawat dan salam atas sayyidina Rasulillah, maka selanjutnya ketahuilah kata beliau tentang kewajiban ma'rifat, kewajiban mengerti, kewajiban paham, kewajiban tahu. Ini wajib bagi kita sebagai orang mukallaf. Apa yang wajib, yang seharusnya kita ketahui, bahkan yang wajib kita ketahui, yaitu min wajibin bayani sifat kang wajib lillahi kang tetap ketui Allah isrina kang 20 apa ni sifatan sifatnya, yaitu yang wajib diketahui oleh orang mukallaf itu dari sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Artinya wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifat. Dan setelah basmalah, hamdalah dan shalawat salam ala Rasulillah, selanjutnya wajib diketahui
oleh orang mukmin adalah mengetahui sifat yang wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Karena ini penting ketika kita ibadah. Ketika kita menyembah Allah, maka mesti harus mengetahui sifat zat yang kita sembah. Nah, ketika Sayyidina Ali ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata ketika Sayyidina Ali ditanya, maka beliau menjawab, ya, ma'abadtu rabban la arahu. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku ketahui. Tapi yang dimaksud, yang aku lihat di sini oleh Sayyidina Ali adalah melihat dengan basirah di dunia ini, bukan melihat dengan basar. Jadi kita menyembah Allah mesti harus mengetahui zat yang kita harus mengetahui sifat zat yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Kalau tidak berarti kita menyembah kehampaan. Ya, bagaimana kita menyembah zat yang tidak kita ketahui? Bagaimana kita bisa mencintai orang yang, kalau orang misalnya kita mencintai seorang, bagaimana kita akan mencintainya kalau kita tidak kenal? Makanya ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ngeten nggih. Tak senang maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Demikian juga kita bagi orang-orang yang beriman, maka mestilah harus mengenal, harus tahu tentang sifat-sifat Allah. Ya, karena kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan menyembah Allah. Ya. Itu ada 20. Sudah, kemudian selanjutnya, Allahu. Nah, ini sudah mulai masuk ya kepada pembahasan apa sifat 20 itu. Allahu mawjudun. Baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qa'imun ghinan wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazim. Fa qudratun iradatun sam'un basar. Hayatun ilmi kalamin istamar. Ini sudah mulai masuk kepada sifat 20 yang wajib diketahui oleh kita orang mukallaf yang disebutkan di atas. Apa sifat 20 itu? Pertama, fallahu mungkau tawi Gusti Allah iku mawjudun zat kang wujud. Qadimun turkang qadim. Bagi turkang langsung. Mukhalifun kang nulayani lil khalqi maring makhluk. Lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan itlaq Allah. Di antara sifatnya yang harus kita ketahui dari sifat 20. Pertama, Allah bersifat wujud. Wujud di situ maksudnya wujud. Ya. Qadimun, dan Allah Maha dahulu. Baki, Allah Maha tetap, kekal, langgeng. Atau baki ini maksudnya bako, ya. Wujud, mawjud itu maksudnya wujud. Qadim maksudnya kidam. Baki maksudnya bako. Kemudian mukhalifun lil khalqi, nulayani maring makhluk. Artinya sifat Allah adalah tidak sama dengan makhluk. Atau bahasa lainnya mukhalafatu lil hawadits. Itu tidak sama dengan makhluk. Mukhalifun turkang nulayani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Sedikit pun Allah tidak ada yang sama serupa dengan makhluk. Tidak ada sifat Allah yang serupa dengan makhluk. Nah, di sini sering saya mendapatkan pertanyaan, mengapa dalam Aqidatul Awam ini penulis menuliskan sifat wujud dengan maujud. Nah, menuliskan kitab wujud, ya sifat wujud dengan maujud. Itu tadi kan. Wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi fallahu mawjudun. Maujud di situ maksudnya kan wujud. Apa bedanya wujud dengan maujud? Ini saya terangkan dulu ya. Kalau wujud,
Tapi kalau di sini mawujud di situ maksudnya ya wujud. Karena kalau dirinci wujud dengan mawujud begini. Kalau wujud itu adanya asal. Ya. Sedangkan mawujud adanya itu dari ketiadaan. Awalnya tidak ada, asalnya ada. Itu mawujud. Nah, sedangkan di sini kenapa penulis, ini penting saya sampaikan supaya tidak salah paham. Mengapa penulis kok menggunakan kata mawujud? Sedangkan tadi saya sampaikan kalau mawujud itu pada dasarnya adalah yang awalnya tidak ada, kemudian ada, ya kan? Sedangkan Allah kan tidak begitu. Allah itu ada dari dulu. Tak kasih contoh begini. Kalau mawujud itu contohnya begini. Saya tadi kan awalnya saya berdiri. Jadi belum ada di kursi tadi. Kemudian saya duduk di kursi. Kemudian saya mengajar kitab Aqidatul Awam. Tadi saya dari kamar, kemudian ke kamar mandi. Kursi ini yang saya duduki sekarang, tadi itu tidak ada saya. Kemudian setelah saya di kamar mandi, ya saya pakai baju, kemudian saya siap-siap, saya duduk di atas kursi, ngajar sekarang, ini namanya mawujud. Awalnya tadi saya tidak ada, menjadi ada. Nah, makanya banyak orang kalau ngajinya ya setengah-setengah akan iskal melihat mengapa musannif, yaitu Syekh Marzuk dalam kitab Aqidatul Awam ini kok menggunakan kata mawujud pada Allah sebagai ganti wujud kan? Kan sebenarnya kan wujud sifat Allah. Kalau yang kita kenal dalam sifat 20 yang sering kita baca dalam pujian Allah wujud idam bako khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirat muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dan diteruskan wujud kan? Dan tadi Allah wujud idam bako. Tapi di sini kok wujud? Sedangkan mawujud tadi yang saya sampaikan dari awalnya tidak ada menjadi ada kan. Sedangkan itu mustahil bagi Allah. Maka dengarkan nih penjelasannya. Begini, mawujud yang dikehendaki oleh musannif di sini maknanya ya wujud. Mawujud maknanya wujud. Dan makna tersirat lainnya karena maksudnya mawujud dalam arti Allah itu harus kita hadirkan di dalam hati kita. Jadi kalau kita yang awalnya ghaflah, awalnya kita lalai dengan Allah, awalnya kita tidak menyadari dengan keberadaan Allah, Allah Maha memperhatikan kita dan sebagainya, maka rasa itu kita hadirkan dalam hati. Rasa kesadaran itu kita hadirkan dalam jiwa kita, maka itu maknanya mawujud. Maka katakan di sini apa? Ono gumantung maring iling, ora ono gumantung maring lali. Ini dalam sekali pernyataannya Kanjeng Sunan. Ono gumantung maring iling. Lali gumantung maring lali ora ono gumanting maring lali. Artinya kita ketika kita ingat kepada Allah, awalnya kan kalau kita tidak ingat Allah, kalau kita ghaflah dengan Allah, kan di dalam hati kita seolah-olah tidak ada Allah. Ya kan? Karena kita ya sudah tidak. Umpama begini, saya tidak sama sekali tidak menyadari ketika saya maksiat, tidak merasa diawasi Allah, tidak merasa diperhatikan oleh Allah. Kan di situ Allah seolah-olah tidak hadir dan Allah tidak hadir dalam hati kita. Maka ini harus kita hadirkan Allah dalam jiwa kita, dalam hati kita untuk menjadi self control dalam perbuatan ini. Jika kita ingin melakukan maksiat, ada self controlnya. Karena menghadirkan Allah di dalam hati. Maka di sini menggunakan kata apa? Mawujud. Yakni mawujud di sini maknanya wujud sebenarnya sama, ya. Yang dikehendaki oleh musannif, mawujud di sini bermakna wujud. Dan makna lainnya mawujud, beliau menggunakan pilihan kata mawujud karena artinya kita hendaklah menghadirkan kehadiran Allah di dalam hati. Kalau kita ghaflah, maka Allah kan tidak hadir dalam hati kan. Kita tidak ingat Allah. Kita maksiat ya enak saja karena tidak merasakan kehadiran Allah di dalam hati. Maka kita hadirkan, kita berikan kesadaran menghadirkan Allah dalam hati, itulah maka beliau menggunakan kata mawujud.
Jelas nggih? Sebelum saya lanjutkan karena ini banyak sekali pertanyaan. Kenapa di Aqidatul Awam kok menggunakan kata wujud kok tidak wujud? Jadi penjelasannya seperti yang saya tegaskan tadi. Allah mawjudun, Allah ada. Keberadaan Allah itu sifatnya bergantung dengan apa? Ya, keberadaan Allah itu mutlak. Ya. Keberadaan Allah itu mutlak, tidak bergantung dengan apapun. Maka Allah disebut dengan wajibul wujud. Ya, wajibul wujud maknanya keberadaan Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Ya, sebelum tidak ada yang mendahului, setelah tidak ada yang mengakhiri. Maka kalau bahasanya Quran menyebutkannya apa? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwal awwalu wal akhir. Yani apa makna huwal awwalu wal akhir? Huwal awwalu yani Allah Maha Awal. Maksudnya tidak ada yang mendahului Allah. Ya, karena Allah tidak ada terikat waktu kan? Kemudian huwal akhiru, tidak ada yang mengakhiri. Ketika semua makhluk sudah binasa, Allah tetap ada. Ya. Itu keberadaan Allah disebut dengan wajibul wujud. Sedangkan keberadaan kita dan makhluk-makhluk yang lain itu namanya jaizul wujud atau mungkinul wujud. Mungkinul wujud atau jaizul wujud maknanya apa? Kita ini memang ada, tapi keberadaan kita itu disela-selai oleh ketiadaan. Nah, coba dulu ketika kita sebelum lahir ke dunia, kita tidak ada. Kita tidak ada. Kemudian setelah kita ya dilahirkan ke dunia, lalu kita ada. Kemudian nanti setelah beberapa waktu, beberapa periode di dunia ini, lalu kita dimatikan lagi oleh Allah. Tidak ada lagi. Kemudian nanti setelah kematian dibangkitkan lagi oleh Allah di hari mahsyar, di hari kiamat, sampai seterusnya tanpa ada pengadilan. Ada lagi. Ya, maknanya kita kan juga ada. Tapi keberadaan kita bedanya dengan keberadaan Allah. Kalau keberadaan Allah itu la yatakhallalu al-adam. Artinya tidak disela-selai oleh ketiadaan. Ada terus tidak pernah diselingi oleh ketiadaan. Sedangkan kalau wujud kita sebagai makhluk atau yang disebut juga mungkinul wujud atau yang disebut juga jaizul wujud, keberadaan kita masih disela-selai oleh ketiadaan. Maka Quran menyebutnya apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Dan surat Baqarah itu ya. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa ingkar kufur dengan Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian mati. Mati di sini maksudnya tidak ada. Dulu kita tidak ada kan? Sebelum kita diciptakan oleh Allah, sebelum kita lahir ke bumi ini kita tidak ada. Sebelum kita di alam kandungan kita tidak ada. Wa kuntum amwatan. Jadi tidak ada itu hukumnya mati. Ya. Kemudian fa'ahyakum, lalu dihidupkan oleh Allah, dilahirkan ke bumi ini. Setelah lahir lalu apa? Selanjutnya summa yumitukum, lalu dimatikan oleh Allah. Ya ada lagi maknanya. Summa, setelah mati dihidupkan lagi. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah kelak di hari kiamat. Summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah lah dikembalikan. Artinya keberadaan kita, meskipun kita ada, tapi kita masuk dalam kategori jaizul wujud atau mungkinul wujud, yang mana keberadaan kita itu disela-selai, yatakhallaluhu ay yatakhallalu wujuduna bil adam. Bi khilafi wujudillah fa innahu la yatakhallalu bil adam. Berbeda dengan keberadaan Allah, berbeda dengan wujud Allah, yang mana sama sekali keberadaan Allah, wujud Allah sama sekali tidak disela-selai oleh ketiadaan. Maka kita disebut mungkinul wujud. Oh, saya lanjutkan. Itu tadi ya, mawjud. Qadim, yakni maha dahulu. Atau kalau bahasa lainnya kidam kan. Kidam dengan qadim itu sama. Maha dahulu. Maksudnya Allah, keberadaan Allah itu sejak dahulu. Ya.
Sejak dahulu di sini bukan terikat dengan waktu, karena keberadaan Allah tidak ada permulaannya. Kalau dahulu kan berarti masih ada waktu. Contoh, kapan kamu lahir? Dulu, tahun 90 misalnya. Walaupun tahun 90 kan masih ada waktu. Sedangkan Allah adalah zat yang menciptakan waktu dan tempat. Maka Allah tidak membutuhkan waktu dan tempat. Maka dahulunya Allah ya, itu tak terbatas dengan waktu. Karena kalau masih terikat dengan waktu berarti makhluk. Ya, kalau masih terikat dengan waktu berarti sifat makhluk. Sedangkan Allah sifatnya ini erat kaitannya dengan sifat setelahnya, yaitu apa? Mukhalifun lil khalqi. Setelah itu bagi ya, bagi dulu, bagi langgeng. Langgeng keberadaan Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Ketika semua makhluk binasa, Allah tetap tidak binasa. Ketika semua makhluk hancur, Allah tidak hancur. Kerajaan Allah tetap, mulkullah tetap, kebesaran Allah tetap, itu namanya baki. Nah, qatimnya Allah, wujudnya Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah, sifat Allah, asma Allah, itu semua kaitannya dengan ini. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Itu berbeda dengan sifat makhluk secara mutlak. Tadi saya sampaikan Allah ada, tapi keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan kita. Ya, Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Ya. Allah melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Allah hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Itu namanya mukhalifun lil khalqi, atau nama lainnya mukhalafatul lil hawadis. Jadi mukhalifun lil khalqi itu sama dengan mukhalafatu lil hawadis, yaitu berbeda dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Itu namanya mukhalifun lil khalqi atau mukhalafatun lil hawadis. Wa qa'imun ghinan. Qa'imun ghinan wa qa'imun lan kang jumeneng ghinan kang sugih. Maksudnya qa'imun ghinan ini sama dengan apa? Qiyamuhu bi nafsihi. Ya. Jadi qa'imun ghinan ini sama dengan qiyamuhu binafsihi. Artinya keberadaan Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh dengan bantuan makhluk, tidak butuh dengan tidak butuh dengan menteri, tidak butuh pembantu, tidak butuh penyokong. Ini adalah makna dari sifat Allah qaimun ghinan. Qaim berdiri, ghinan kang suki, maksudnya berdiri sendiri berarti. Nah, Allah tidak membutuhkan pembantu, Allah tidak membutuhkan menteri, tidak butuh mitra. Ya, karena sifat Allah adalah qaimun ghinan atau qiyamuhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iklan, lanjut, Pak. Oke, siap. Selanjutnya wa wahidun wahai wa qaimun lan kang jumeneng ghinan kang suki, atau qaimun ghinan ini sama dengan qiyamuhu binafsi. Artinya napa? Berdirinya Allah dengan berdiri sendiri. Artinya Allah tidak butuh dengan orang lain, tidak butuh dengan makhluk. Wa wahidun lan kang siji wahai lan kang urid. Sifat Allah selanjutnya adalah wahid, tunggal. Allah itu maha tunggal. Dan ketunggalan Allah itu sudah alam azali. Bukan ketika orang mengesahkan Allah lantas Allah beruesa. Tidak. Maka para ulama mengatakan man wahadal wahid fahuwa jahid. Barang siapa yang mengesahkan yang esa, maka berarti dia ingkar. Artinya apa? Ketika kita mengesahkan Allah, ketika kita mentauhidkan Allah, karena tauhid itu kan maknanya mengesahkan, kan, dari kata wahada, wahidu, tauhidan. Artinya memahaesahkan Allah. Nah, namun ingat, pada saat kita mengesahkan Allah, itu bukan berarti kita yang mengesahkan Allah.
Bukan berarti ketika kita mengesahkan Allah, lantas Allah menjadi esa. Bukan. Karena baik kita mengesahkan maupun kita tidak mengesahkan, Allah sejak dulu zaman azali sudah esa. Jadi, sekarang kalau begitu, apa maksudnya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah? Kita mentauhidkan Allah, itu sebenarnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jadi bukan kok lantas ketika kita mentauhidkan Allah, bahwa kita yang berarti yang memahaesakan Allah, manfaatnya kembali kepada Allah. Hasya wa kallah. Ya karena sifatnya Allah tadi apa? Qiyamuhu binafsihi. Andai semua makhluk yang berada di kolong langit, kolong bumi, tak satu pun yang mentauhidkan Allah, tak satu pun yang menyembah Allah, tak satu pun yang beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Sedikit pun tidak akan mengurangi ketuhanan Allah. Karena Allah tadi sudah qiyamuhu binafsihi. Ya, Allah sudah tidak butuh dengan apapun. Allah independen berdiri sendiri. Juga sebaliknya, andai semua makhluk, baik yang manusia, yang jin, yang binatang, semua yang ada di kolong langit, kolong bumi, semua beribadah kepada Allah, semua menyembah kepada Allah. Tak satu pun ada yang musyrik, tak satu pun ada yang kafir, tak satu pun ada yang membangkang. Itu pun juga tidak akan menambah kekuasaan Allah. Jadi Allah karena sudah bersifat tadi, ya, qiyamuhu binafsihi atau ghinan karimun, ya, di samping maha kaya, dia maha berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi tadi. Selanjutnya, qaimun ghinan wa wahidun wahai. Bentar ya, saya selesaikan dulu wahid tadi. Maha Esa, jadi ketika kita bertauhid kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, itu manfaatnya kembali ke kita. Yaitu apa? Karena dengan kita mentauhidkan Allah, kenapa saya katakan manfaatnya kembali ke kita? Ya, karena kita ini oleh Allah dibekali di samping akal ada nafsu. Ada nafsu. Akal sifatnya itu adalah taat. Sehingga ketaatan akal, jika akal yang difungsikan, maka akan mudah menjadi orang yang taat. Tapi sisi lain, manusia itu oleh Allah juga ditarkib dengan dirangkai dengan nafsu. Nah, nafsu ini ditundukkannya dengan apa? Sifat-sifat nafsu, sifat-sifat syaitaniyah. Yang nanti akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang buruk, yang jelek akhlaknya, ya kan? Yang membabi buta dalam merugikan orang, dalam berbuat kezaliman dan sebagainya. Maka mesti harus kita tundukkan dengan wahdaniyatullah. Yaitu apa? Dengan kita mengesahkan Allah, maka kita akan bisa menundukkan sifat-sifat setan, sifat-sifat nafsu yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi ketika kita mentauhidkan Allah, dikatakan bertauhid, bukan berarti kita lantas kita yang mentauhidkan Allah, tapi karena Allah adalah entah kita tauhidkan maupun kita tauhidkan, Allah tetap wahid. Allah tetap esa. Adapun ketika kita mentauhidkan Allah, kita bertauhid kepada Allah, itu tidak lain manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri, yaitu dalam rangka untuk menghadapi nafsu, setan yang sangat jahat. Lalu dengan mentauhidkan Allah itulah kemudian akan menjadi nafsunya pun akan ditundukkan, nafsunya pun nanti akan menjadi taat. Ini kan ada kisahnya kan? Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, pertama Allah bertanya kepada akal, ya akal ajibni. Wahai akal, jawablah pertanyaan. Kemudian Allah bertanya, ya sebelum menyuruh menjawab pertanyaan, Allah memerintahkan akal maju. Maka akal maju. Diperintahkan mundur, maka mundur. Selanjutnya ditanya oleh Allah, ya akal, ajibni, wahai akal, jawablah aku. Allah bertanya apa? Man ana wa man anta. Wahai akal, siapa aku, siapa kamu? Apa jawabannya akal? Anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Berarti di sini karakter akal memang diterkib oleh Allah, disusun oleh Allah dengan karakter dasar taat patuh. Karena disuruh maju, mundur. Kemudian disuruh ditanya,
siapa aku, siapa engkau, langsung menjawab dengan jawaban yang jujur. Aku adalah hambamu dan engkau adalah, ya, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Beda dengan nafsu. Nafsu ketika diciptakan oleh Allah sama dengan yang Allah perintahkan kepada akal tadi. Ya nafsu taqaddimi, wahai nafsu majulah. Dia tetap saja. Ya nafsu, ya, wahai nafsu, disuruh apa? Disuruh mundur. Dia tetap saja. Lalu kemudian Allah bertanya, disuruh, coba di sini sudah menunjukkan sifat pembangkangnya kan? Dia disuruh maju, tidak maju, disuruh mundur, tidak mundur. Maka selanjutnya Allah bertanya, ya nafsu ajibi, man ana wa man anti. Wahai nafsu, jawablah pertanyaanku, siapa aku, siapa aku. Lalu apa jawabnya dia? Dia sudah kembali menunjukkan sifat yang kurang ajar. Dia mengatakan, anta wa ana. Aku, kau. Atau bahasa Jakartanya ya, apa? Aku, gue, lu. Gue, lu. Coba, sama Allah, berani begitu kurang ajar. Lalu kemudian oleh Allah dihukum. Dihukum perintahkan malaikat Malik untuk menyeretnya ke neraka selama 1000 tahun. Neraka yang panas apinya 1000 kali panasnya api dunia. Dibawa ke sana selama 1000 tahun. Setelah denda selama 1000 tahun, lalu dilintas, ya, dinaikkan kembali. Ditanya lagi ada Allah, ya nafsu, man ana wa man an. Siapa aku, siapa engkau. Lalu apakah dia jerah? Apakah dia lantas bisa menjawab dengan jawaban yang jujur? Tidak. Dia masih menjawab seperti jawaban sebelum. Yaitu apa? Ana, anta. Lu, gue. Allah sudah dihukum 1000 tahun di neraka, dia masih kurang ajar. Lalu kemudian Allah merintahkan kembali malaikat Malik. Wahai Malik, sekarang si nafsu ini engkau bawa ke Zamharir. Zamharir itu kulkas lah, katakan begitu. Artinya yang terdiri dari salju. Dingin 1000 kali salju dunia. Kalau tadi kan api kan. 1000 kali api neraka selama 1000 tahun. Sekarang disuruh bawa ke Zamharir. Dalam salju yang 1000 kali sejunya salju di dunia. Disuruh akan di sana 1000 tahun. Setelah 1000 tahun diangkat kembali, ditanya lagi oleh Allah, ya nafsu ma'ajibi, man ana wa man anti. Siapa aku, siapa engkau? Apakah dia sudah jerah, lalu kemudian menjawab dengan jawaban yang jujur? Tidak. Ternyata dia masih menunjukkan sifat kekurangajarannya dengan menjawab sama seperti jawaban sebelumnya. Dengan dia mengatakan apa? Ana, anta. Aku, engkau. Lu, gue. Ini apa kata Allah? Hai nafsu, engkau dari depan tadi, dari awal sudah menunjukkan sifat membangkang. Engkau tidak mengakui, ya, engkau tidak ada bertauhid kepada. Nah, kalau bertauhid kan pasti nafsu yang membangkang itu akan terbantahkan, dia akan tunduk. Karena dia tidak mentauhidkan Allah di situ. Karena sifat dasar nafsu itu kufur dia. Ingkar tadi dia kepada Allah. Maka lantas kata Allah apa? Engkau sudah aku hukum di neraka selama 1000 tahun. Dengan kepanasan api 1000 kali panasnya api di dunia. Engkau sama sekali tidak ada perubahan. Engkau kuat dan tidak ada perubahan. Lalu aku hukum engkau di dalam es. Di dalam salju 1000 kali sejuknya salju di dunia. Lalu engkau dientas kembali. Dan engkau ditanya, tetap tidak ada perubahan. Maka sekarang aku sendiri yang akan memberikan pelajaran kepadamu. Lalu diturunkan oleh Allah rasa lapar. Diturunkan rasa lapar. Ketika diturunkan rasa lapar oleh Allah, baru kemudian tidak sampai 1000 tahun nih. Baru berapa saat, kemudian nafsu ini sudah tunduk, sudah takluk kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau sebelumnya aku dimasukkan ke dalam neraka, aku masih kuat ya Allah. Kalau aku masih dimasukkan ke dalam dinginnya salju yang 1000 kali salju di dunia masih kuat ya Allah. Tapi untuk ini ya Allah, untuk rasa lapar ini ya Allah, hamba tidak kuat. Ampun ya Allah. Kemudian Allah mencabut rasa lapar itu dan kemudian Allah bertanya, sekarang jawablah pertanyaanku, hai nafsu, man ana wa man anta.
siapa aku, siapa engkau. Nah, baru dia menjawab dengan jawaban yang jujur seperti jawaban akal, yaitu anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Nah, coba lihat di sini kan. Jadi kita bertauhid kepada Allah sebenarnya dalam rangka menghadapi nafsu ini yang sikapnya membangkang. Jadi jangan salah paham bahwa ketika kita mentauhidkan Allah, itu berarti kita yang sudah mengesahkan Allah akan menambah kuasa Allah. Tidak. Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, andai semua makhluk dalam petala langit, petala bumi, tidak ada yang mentauhidkan Allah, sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Dan andai sebaliknya, andai semua makhluk dalam petala langit, petala bumi, tidak semua bertauhid kepada Allah, juga tidak akan menambah secuil pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sekali lagi, wahid di sini mentauhidkan Allah. Allah itu Maha Esa. Dan kita mengesahkan Allah, itu manfaatnya adalah kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada Allah. Kemudian selanjutnya, wahai. Allah sifatnya juga hai, maha hidup. Qadirun, juga Allah maha kuasa. Jadi kekuasaan Allah itu berada di atas sunnatullah. Karena sunnatullah itu hukum adat, ya. Sedangkan kudratullah, kekuasaan Allah itu berada di atas hukum sebab akibat. Ya, contoh begini, api itu sifatnya membakar, ya kan? Kemudian nasi sifatnya kalau kita makan menjadikan kenyang. Tapi ini namanya kaidah sunnatullah, hukum normal atau hukum sebab akibat. Saya ketika lapar makan, maka saya kenyang. Itu kan hukum sebab akibat, hukum sunnatullah namanya. Saya ketika nyentuh api, maka sebab saya menyentuh api, saya merasakan panas. Itu namanya hukum sebab akibat. Itu sunnatullah. Tapi, jangan lupa kita bahwa di atas sunnatullah itu ada namanya kudratullah. Ada namanya kekuasaan Allah. Artinya apa ini? Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal, tidak mustahil bagi Allah. Contohnya banyak nih. Kalau api memang yang membakar, ya, maka seharusnya Nabi Ibrahim akan hangus dibakar api. Tapi faktanya enggak kan? Nabi Ibrahim padahal beliau berada di atas api, di dalam kubangan, ya, kobaran api yang begitu besar, yang begitu melahap, yang begitu menyala-nyala. Tapi beliau tidak sedikit pun terbakar. Kenapa? Karena di situ ada kudratullah. Allah menghendaki, Allah mampu untuk tidak membakar Nabi Ibrahim walaupun dalam api yang menyala-nyala. Nah, ini namanya kudrah atau qadir, ya. Allah itu maha kuasa. Kemudian selanjutnya, muridun alimun bikulli syai. Muridun kang turdat kang kerso. Artinya Allah adalah zat yang maha menghendaki. Allah maha menghendaki. Menghendaki orang alim, menghendaki kita, ya, menghendaki kita ada di Taiwan, menghendaki kita ada di Indonesia, menghendaki kita, Allah. Ini namanya muridun, ya. Kemudian alimun, Allah maha mengetahui bikulli syai. Allah tahu segala sesuatu. Bahkan Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh mata. Ya. Wa ma tukhfis sudur, bahkan apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah maha tahu. Nah, di sini beliau mengungkapkannya dengan alimun bikulli syai. Alim dengan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang selak dari pandangan Allah. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Ini namanya alimun bikulli syai. Kemudian selanjutnya sami'ul basiru wal mutakallimu. Sami' di antara juga sifat Allah adalah sami'. Allah zat yang maha mendengar. Sami'un tur zat yang maha midanget. Allah adalah zat yang maha mendengar. Mendengar apapun terdengar oleh Allah. Suara yang tidak terdengar oleh makhluk sekalipun. Misal ada suara di tengah hutan, tengah malam, semua terdengar oleh Allah. Ya, karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengawasi, Allah juga tahu segala-galanya, tahu detail-detailnya, mendengar suara apapun, bahkan suara hati. Kalau kita suara hati orang lain tidak bisa dengar, tahu? Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada niatan kita yang terhalus dari dalam hati, Allah maha mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat. Semua tidak ada yang tertutup dari Allah.
Semua terlihat oleh Allah. Semua diperhatikan oleh Allah. Karena Allah memiliki sifat basir. Wal mutakallimu. Dan juga sifat Allah selanjutnya adalah mutakallimu. Mukallim, yakni yang maha berfirman. Ya Allah menurunkan firman-Nya, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, kemudian Suhuf dan seterusnya. Itu yang menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha mutakallim, yang maha berfirman. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Lahu ikut tetap ketui Allah sifatun utawi piro-piro sifat. Sab'atun kang tantazimu kang urut-uruti sifat. Ya, artinya apa? Allah memiliki 7 sifat. Artinya sifat tadi dari sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu kan 7. Itu kalau dalam pembagian ilmu tauhid. Itu disebut dalam para ulama tauhid. Mengkategorikan sebagai sifat ma'ani. Ya, sedangkan selanjutnya qadiran, muqidan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Juga 7. Itu masuk dalam kategori sifat makna. Iya. Maka di sini kata beliau, fakudratun iradatun sam'un basar halimu ayatunil ilmu kalamu nistamar. Jadi yang disebutkan oleh beliau dulu di atas tadi, yaitu qadirun, muridun, alimun, bikulli syai, sami'ul, basiru, mutakal, itu sifat maknawiyahnya. Sedangkan sifat ma'aninya yaitu apa? Kalau sifat maknawiyahnya qadir tadi, sifat ma'aninya apa? Kudrah. Kan sama toh? Artinya akar katanya sama. Kemudian kalau sifat maknawiyahnya murid dan sifat ma'aninya apa? Iradah. Kemudian kalau sifat maknawiyahnya itu apa? Sami'an. Sifat ma'aninya adalah sama. Ingat. Kemudian kalau sifat maknawiyahnya basiron, sifat ma'aninya adalah basor. Kemudian kalau sifat maknawiyahnya adalah hayyan, sifat ma'aninya adalah hayat. Kalau sifat maknawiyahnya adalah aliman, sifat ma'aninya adalah ilmu. Kalau sifat maknawiyahnya mutakalliman, sifat ma'aninya adalah kalam. Ya. Jadi ini adalah sifat wajib bagi Allah yang mesti harus kita ketahui, yang jumlahnya 20, yang tidak mesti harus kita ketahui, karena ini termasuk bagian dari kesahan tauhid kita, yaitu harus mengetahui sifat wajib 20. Di samping nanti juga Allah memiliki sifat mustahil dan sifat jaiz. Ya, kalau sifat wajib 20, maka sifat mustahil juga 20 sebaliknya. Yang mustahil bagi Allah. Kemudian nanti juga disambung dengan sifat jaiz bagi Allah. Saya kira ini saja dulu pengajian kita hari ini. Jadi kesimpulannya yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf adalah dia mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah. Apa 20 sifat wajib bagi Allah? Coba kita lihat pada kolom yang itu disebutkan, ya pada halaman 6 dan 7, ya sudah beliau beri dalam kolom, sudah beliau tampilkan, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Yang mana kalau diartikan wujud ada. Ya, qidam dahulu, baqa kekal, mukhalafatul lil hawadits, Allah tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri. Wahdaniyat, Allah Maha Esa, qudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berfirman, qadiran, maha kuasa, muridun, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, ya, maha hidup, sami'an, maha mendengar, mutakalliman, maha mengetahui. Mudah-mudahan kajian kita semakin hari semakin menambah ketebalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti di dalam ibadah semakin mantap orang dalam bertauhid, maka akan semakin mantap pula dalam ibadahnya, dan akan semakin mantap pula dalam akhlaknya, baik dalam akhlak kepada Allah maupun dalam akhlak kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma jalna mimman tafa'ala bi khairika fa akramta wa tawakkala 'alaika fa kafaita wa laja ilaika fa a'taita wastaghatha bika fa aghithta
Allahumma ij'alna min ahli nufusit thayyibah wal wujuhil mustaghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.